Sejarah Banyuwangi tidak lepas dari sejarah Kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17 Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Hindu Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa ini secara administratif VOC menganggap Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya atas dasar penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur termasuk Blambangan oleh Pakubuwono I kepada VOC. Padahal Mataram tidak pernah bisa menguasai daerah Blambangan yang saat itu merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Namun VOC tidak pernah benar-benar menancapkan kekuasaannya sampai pada akhir abad ke-17 ketika pemerintah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. Daerah yang sekarang dikenal sebagai Kompleks Inggrisan adalah bekas tempat kantor dagang Inggris. VOC segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya atas Blambangan pada akhir abad ke-18. Hal ini menyulut perang besar selama 5 tahun 17-7 nganti 17-72. Dalam peperangan itu terdapat satu pertempuran dahsyat yang disebut Puputan Bayu sebagai merupakan usaha terakhir Kerajaan Blambangan untuk melepaskan diri dari belenggu VOC. Pertempuran Puputan Bayu terjadi pada 18 Desember 1771 yang akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Sayangnya, perang ini tidak dikenal luas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan Kompeni Belanda. Namun pada akhirnya VOC lah yang memperoleh kemenangan dengan diangkatnya R. Wirobungo I. Mas Alif sebagai Bupati Banyuwangi pertama dan tanda runtuhnya Kerajaan Blambangan. Tetapi perlawanan sporadis rakyat Blambangan masih terjadi meskipun VOC sudah menguasai Blambangan. Itu bisa terlihat dengan tidak adanya pabrik gula yang dibangun oleh VOC saat itu berbeda dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Tokoh sejarah fiksi yang terkenal adalah Putri Sri Tanjung yang dibunuh oleh suaminya di pinggir sungai karena suaminya ragu akan janin dalam rahimnya bukan merupakan anaknya tetapi hasil perselingkuhan ketika dia ditinggal menuju medan perang. Dengan sumpah janjinya kepada sang suami, sang putri berkata, jika darah yang mengalir di sungai ini amis memang janin ini bukan anakmu tetapi jika berbau harum wangi, maka janin ini adalah anakmu. Maka seketika itu darah yang mengalir ke dalam sungai tersebut berbau wangi, maka menyesalah sang suami yang dikenal sebagai Raden Banterang ini dan menamai daerah itu sebagai Banyuwangi. Tokoh sejarah lain ialah Minak Jinggo, seorang adipati dari Blambangan yang memberontak terhadap kerajaan Mojopahit dan dapat ditumpas oleh utusan Mojopahit, yaitu Damarwulan. Namun sesungguhnya nama Minak Jinggo bukanlah nama asli dari Adipati Blambangan. Nama tersebut diberikan oleh sebagian kalangan istana Mojopahit sebagai wujud olok-olok kepada Briwirabumi yang memang putra Prabu Hayam Wuruk dari Selir. Bagi masyarakat Blambangan, cerita Damarwulan tidak berdasar. Cerita ini hanya bentuk propaganda Mataram yang tidak pernah berhasil menguasai wilayah Blambangan yang saat itu disokong oleh kerajaan Hindu Mingwi di Bali. Julukan Kabupaten Banyuwangi menyandang beberapa julukan diantaranya The Sunrise of Java. Julukan The Sunrise of Java disandang Kabupaten Banyuwangi tidak lain karena daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di Pulau Jawa. Bumi Blambangan. Sejarah berdirinya Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Blambangan karena Blambangan merupakan cikal bakal dari Banyuwangi. Blambangan adalah kerajaan yang semasa dengan kerajaan Mojopahit bahkan 2 abad lebih panjang umurnya.
Blambangan adalah kerajaan yang paling gigih bertahan terhadap serangan Mataram dan VOC, serta Blambanganlah kerajaan yang paling akhir ditaklukkan penjajah Belanda di Pulau Jawa. Kota Osing. Salah satu keunikan Banyuwangi adalah penduduk yang multikultur, dibentuk oleh 3 elemen masyarakat, yaitu Jawa Mataraman, Madura, dan Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi. Sebagai keturunan kerajaan Blambangan, suku Osing mempunyai adat istiadat, budaya maupun bahasa yang berbeda dari masyarakat Jawa dan Madura. Kota Santet. Julukan Banyuwangi Kota Santet terkenal sejak peristiwa Memiluan ketika 100 orang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu santet. Peristiwa ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai tragedi santet tahun 1998. Kota Gandrung. Kabupaten Banyuwangi terkenal dengan tari gandrung yang menjadi maskot kabupaten ini. Kota Banteng. Kabupaten Banyuwangi dijuluki Kota Banteng dikarenakan di Banyuwangi, tepatnya di Taman Nasional Alas Purwo, terdapat banyak banteng Jawa. Kota Pisang. Sejak dahulu Kabupaten Banyuwangi sangat dikenal sebagai penghasil pisang terbesar, bahkan tiap di pekarangan rumah warga selalu terdapat pohon pisang. Kota Festival. Berawal dari sukses penyelenggaraan kegiatan budaya Banyuwangi Ethno Carnival pertama pada tahun 2011 lalu, maka pada tahun-tahun berikutnya seakan tak terbendung lagi semangat dan kegairahan masyarakat Banyuwangi untuk mengangkat potensi dan budaya daerah melalui rangkaian kegiatan yang dikemas dalam tajuk Banyuwangi Festival. Maka sejak 2012 acara Banyuwangi Ethno Carnival ditakbiskan menjadi agenda tahunan berbarengan dengan kegiatan lain baik yang bersifat seni budaya, fashion, dan wisata olahraga.